ITB Ahmad Dahlan Lamongan menyelenggarakan program PKL yang menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Pada tahun 2025, Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyelenggarakan program PKL bagi seluruh mahasiswa selama kurun waktu 2 bulan. Kami memilih PKL di kantor notaris dan PPAT Haji Erna Mastiningrum karena sesuai dengan program studi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, biasanya dipanggil Anissa, dengan NIM 23010327. Saya Ayu Nurul Khotimah dengan NIM 2301030228. Dan saya Maya Dwi Novitayanti dengan NIM 2301030223. Kami melakukan PKL di kantor notaris dan PPAT Dr. Haji Erna Mastiningrum SHMKM. Kami melakukan PKL selama 2 bulan, dari tanggal 1 Juli 2025 hingga tanggal 29 Agustus 2025. Kantor ini berada di Ruko nomor B14 Tumenggung Baru, Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Di sini saya ditugaskan untuk membantu salah satu staf PPAT. Di sini saya ditugaskan untuk membantu salah satu staf legal. Di sini saya ditugaskan membantu pada bagian administrasi dan pengarsipan. Kantor notaris dan PPAT adalah suatu lembaga jasa hukum yang memberikan layanan profesional dalam pembuatan dokumen hukum yang bersifat otentik. Kantor ini dipimpin oleh seorang notaris yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik terkait perjanjian, pernyataan, dan perbuatan hukum lainnya di bidang perdata. Nah, tugas utama dari kantor notaris ini adalah membuat akta-akta otentik seperti pendirian PT, kemudian CV, yayasan, dan lain-lain. Selain itu, tugas utama dari kantor notaris ini juga membuat akta perjanjian, yaitu seperti perjanjian jual beli, kemudian sewa menyewa, utang piutang, riba, waris, dan lain-lain. Tugas utama dari kantor PPAT adalah membuat akta-akta otentik yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah dan bangunan. Nah, akta ini nantinya digunakan sebagai dasar pendaftaran perubahan data di kantor Badan Pertanahan Nasional. Nah, ada beberapa tugas dari staf PPAT, yaitu contohnya mengetik dengan mesin ketik. Jadi di sini kita akan mengetik nomor atau nominal dengan menggunakan mesin ketik. Selanjutnya adalah menjahit akta. Jadi di sini kita akan menjahit akta-akta seperti BPJP, SKMHT, dan PH dengan jarum dan bola jahit secara manual menggunakan tangan. Kemudian menempel stiker pada akta. Jadi di sini kita akan menempel stiker notaris pada akta SKMHT, PPJP, dan juga PH. Selain itu, kita juga menempelkan stiker PPAT pada akta AJB. Berikut ini adalah tugas dari staf legal. Yang pertama yaitu melengkapi berkas peralihan hak atas tanah. Nah, staf legal harus memastikan seluruh dokumen ini lengkap dan sesuai persyaratan hukum. Tugas yang kedua yaitu staf legal menyusun dan menyiapkan akta yang menjadi dasar hukum dalam proses realisasi dalam pembelian perumahan ataupun tanah baik secara kredit maupun secara tunai. Selain itu, staf legal juga mengurus kewajiban perpajakan dengan melakukan pembayaran BPHTB serta PPh ke kantor pelayanan pajak agar proses peralihan hak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Selama melaksanakan praktik kerja lapangan di kantor notaris dan PPAT, saya mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam kegiatan administrasi kenotariatan. Salah satunya yaitu menulis buku daftar akta. Nah, buku ini merupakan arsip resmi yang mencatat semua akta otentik yang dibuat oleh notaris. Selain itu, saya juga turut serta dalam kegiatan pengarsipan berkas, yang mana kegiatan ini merupakan bagian penting dalam menjaga kerapihan dan keamanan dokumen hukum.
Selain itu, saya juga turut terlibat dalam kegiatan pembubuhan materai pada berbagai berkas legal. Materai digunakan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban atas dokumen dan untuk memberikan kekuatan hukum sebagai alat bukti. Dari saya sendiri, saya sangat bersyukur bisa ditempatkan di kantor notaris dan PPAT ini. Pada awalnya, saya mengira bahwa proses jual beli tanah itu sangat sederhana. Namun ternyata proses jual beli tanah itu membutuhkan ketelitian yang tinggi dan juga mendetail. Selain itu, saya juga belajar bagaimana pentingnya legalitas dokumen dan juga peran staf PPAT dalam menjamin keamanan transaksi tanah. Selama pelaksanaan PKL di kantor notaris dan PPAT ini, saya banyak mendapatkan pengetahuan baru. Salah satunya mengenai istilah dan dokumen hukum seperti AJB, PPJB, SKMHT, dan PH. Dari sini saya mengetahui bagaimana alur pembuatan akta dan fungsi dari masing-masing akta. Dan selain itu, saya juga belajar mengenai prosedur peralihan hak atas tanah dan bangunan. Pengalaman saya selama PKL di kantor notaris dan PPAT, yaitu saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga yang sebelumnya belum saya temui. Saya belajar langsung mengenai administrasi dan pengarsipan dokumen, mulai dari penerimaan berkas, pengecekan kelengkapan data, dan pembuatan akta. Nah, beberapa jenis dokumen yang sering saya arsip antara lain HJB, APHT, PH, SKMHT, dan PPJB. Nah, dari situ saya memahami bahwa pentingnya ketelitian dan sistem kerja yang rapi agar tidak terjadi kesalahan hukum. Untuk penerapan ilmu perpajakan yang kami pelajari saat di kampus ini memang benar-benar sejalan dengan praktik langsung yang dilakukan di kantor notaris dan PPAT Haji Erna ini. Nah, misalnya seperti tarif pajak PPH dan PPATB, ini seringkali kita bahas di kelas. Nah, ini juga sesuai, memang benar-benar nyata diterapkan pada saat transaksi jual beli tanah. Kami juga melajari bahwa pajak PPH ini juga wajib dilunasi oleh pihak penjual. Dan PPATB ini wajib dilunasi oleh pihak pembeli. Nah, ini merupakan syarat pertama dalam melakukan peralihan hak atas bangunan. Nah, kesesuaian materi yang kita pelajari dengan praktik langsung ini membuat kita paham bahwa pentingnya teori yang kita pelajari saat bangku kuliah. Jadi bukan hanya teori saja, melainkan sebagai landasan untuk praktik di dunia kerja. Selama melaksanakan PKL di kantor notaris dan PPAT Haji Erna Mastiningrum SHMKN, kami telah mendapatkan banyak pengalaman yang berharga. Nah, selama PKL kami mendapatkan gambaran umum tentang dunia kerja, khususnya di bidang kenotariatan dan pertanahan. Nah, untuk teman-teman calon mahasiswa baru yang ingin kuliah di jurusan yang pasti dibutuhkan negara dan luas peluang kerjanya, maka jurusan perpajakan inilah jawabannya. Nah, di sini kita akan belajar cara mengelola keuangan negara, jadi ahli pajak, dan juga siap berkarir di instansi pemerintah, swasta maupun jadi ahli pajak profesional. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Prodi D3 Perpajakan karena telah memberikan bekal, bimbingan, serta kesempatan untuk mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan di kantor notaris dan PPAT Haji Erna ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kantor notaris dan PPAT Haja Erna Mastiningrum SHMKN karena sudah memberikan kesempatan, bimbingan, dan pengalaman selama kami melaksanakan PKL di tempat ini. Semoga ilmu dan pengalaman dari PKL ini menjadi bekal berharga bagi kami dalam perjalanan karir dan pengembangan diri kami ke depan. Anak muda cerdas, bayar pajak tuntas. Sampai jumpa.